Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amma ba'd. Sebelum saya mulai sambutan, saya mau mohon maaf dulu sama para jamaah. Tadi barusan mobil mau masuk susah sekali ya, jamaah ada di sana sampai ke seberang jalan, sampai ke depan situ penuh luar biasa. Kalau tidak bisa masuk ke sini, saya mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan kalian semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga menjadi kafilahnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga menjadi kecintaannya Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian saya mohon maaf yang kedua kepada para pengguna jalan. Insyaallah acara ini disiarkan live ke berbagai cabang Majelis Rasulullah, 13 provinsi, 6 negara. Saya sampaikan kepada pengguna jalan, mohon maaf lahir batin. Bukan kami mau menghalangi jalan, bukan kami mau menghambat perjalanan sehingga tadi banyak yang ngelakson, banyak yang apa, tapi memang jamaahnya tidak tertampung. Jumlahnya sebanyak ini, masjidnya tidak mampu menampung. Jadi sekali lagi para pengguna jalan, saya mohon maaf lahir batin atas nama seluruh keluarga besar Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan para pengguna jalan yang terhambat diampuni dosanya oleh Allah, dimudahkan urusannya zahiran wa batinan, insyaallah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya saya ingin menyampaikan ya ucapan terima kasih mewakili keluarga almarhum Habibana Munzir bin Fuad Al-Musawa. Yang pertama adalah kepada Fadilatul Habib Ad-Doktor Ibrahim bin Ali Al-Habshi min Ribat Al-Ilm Al-Syarif Hadramaut, Yaman. Beliau ini adalah putra dari Habib Ali Al-Habshi dan beliau insyaallah hadir di sini untuk menyampaikan tausiah nanti. Kemudian yang kedua, saya ingin sampaikan juga terima kasih kepada Majelis Syura Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ayahanda Al-Habib Muhsin bin Idrus Al-Hamid yang baru pulang dari Malaysia. Ya, beliau menyempatkan hadir. Kemarin beliau tidak bisa hadir di acara haul hari pertama karena sedang di Malaysia bersama guru mulia Habibana Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Kemudian juga kepada Habib Ahmad Al-Bahar Al-Hadar. Kemudian para dewan guru yang hadir, ada di sini Al-Habib Ja'far Al-Attas, kemudian juga ada Al-Habib Hud bin Bagir Al-Attas, ada juga Al-Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Habshi, ada Al-Habib Ahmad Al-Mujtaba bin Syahab, Al-Habib Hamid Barakwan, Al-Habib Alwi bin Yahya, dan juga Ustadz Ahmad Al-Afif. Kemudian dari perwakilan Majelis Rasulullah luar negeri yang hadir, ada Al-Habib Muhammad Al-Junaid ya dari Hadramaut, ada Al-Ustadz Hasan Saiful Rizal, pimpinan Majelis Rasulullah Singapura. Beliau ini baru keluar dari rumah sakit, dalam keadaan sakit. Beliau ke sini dengan niat mudah-mudahan hadir haul, beliau disembuhkan Allah. Kita doakan disembuhkan Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian perwakilan MR Majelis Rasulullah cabang Hong Kong, Ustadz Wahyu Wibowo, tadi saya bertemu di pintu. Kemudian juga MR Nasional, ada Al-Habib Mahdi Al-Hiyad, pimpinan MR Jawa Tengah, Al-Habib Mustafa Sayyidi Barokbah, MR Jogja, Al-Habib Abdurrahman Al-Idrus, MR Lampung, Al-Habib Salim Al-Jufri, MR Gorontalo. Kemudian perwakilan dari MR Bali, MR Pekalongan, anak-anakku sekalian dari pesantren, lupa nama saya, Darul Rasul sallallahu alaihi wasallam,
yang merupakan pesantrennya dari sejak Habib Mundir dulu. Masyarakat Papua yang hadir di sini 2 bis dari Darul Rasul, ya. Barakallahu fikum, yassarakumullah fil umur, insyaallah dimudahkan dalam pesantrennya. Kemudian juga ada tamu-tamu mulia kita. Sedianya akan datang Pak Menteri Agama, cuman beliau sakit, ya, tadi mau berangkat sakit, mohon doanya, katanya mudah-mudahan disembuhkan Allah. Kemudian ada Pak Gubernur Indonesia Pak Anies Baswedan, ya. Alhamdulillah beliau tidak lekang, selalu datang di acara majelis Rasulullah. Saya, anak-anakku sekalian, kemarin ditanya, Pak Prabowo diundang, katanya. Pak, habis itu kenapa capres yang lain diundang? Semua diundang. Ya, kita bukan majelis politik. Ya. Pak Anies tahu, ya, Pak Prabowo juga tahu. Orang mau datang ke majelis, faddalu, silahkan. Tapi yang penting jangan kampanye politik, ya. Begitu anak-anakku sekalian, mohon dijelaskan, karena kalau ngikutin media pening kepala kita. Dibawa ke sana kemari, berita orang datang dibilang apa, MR mendukung si A si B, MR mendoakan Indonesia diberikan pemimpin terbaik, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, kemudian Gubernur Kalimantan Tengah juga mau datang sakit, ya, kita doakan mudah-mudahan Pak Sugianto Sabran disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya Rabbal Alamin. Ada sahabat saya Mas Ipo Santosa dan juga Mas Basori, nah ini para sahabat dari BP dan PPK, mudah-mudahan Allah juga mudahkan beliau bisa masuk ke sini, mudah-mudahan, ya, karena padatnya luar biasa. Kemudian ila Safir Baladil Yaman Fadilatul Duktur Abdul Ghani Nasr Ali Asy-Syamiri wa Syekh Muhammad An-Najjar, matta'anallahu tula hayatihim wa nafa'anallah bi'ilmihim wa amalihim. Insyaallah Allah panjangkan usia beliau. Ini adalah Dubes Yaman. Anak-anakku sekalian, sebelah kanan saya yang pakai jas, yaitu adalah Dubes Republik Yaman dan juga sekretarisnya. Beliau datang khusus, ya, untuk acara majelis Rasulullah. Dari sejak zaman Habib Mundir memang senantiasa hadir di acara-acara kita, alhamdulillah. Mau datang dan mencari pembiayaan, para tim mengurus acara dari A sampai Z, baik itu di ruangan ini maupun kemarin di ziarah, Masya Allah, ya, luar biasa. Mudah-mudahan mereka semua dikumpulkan nanti bersama Habib Mundir Al-Musawa, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kami bukan hanya di dunia tapi di akhirat nanti kita akan perjuangkan, insyaallah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para pencinta Sayyidina Muhammad, anak-anakku sekalian, jamaah majelis Rasulullah dan juga jamaah para pencinta Nabi Muhammad SAW yang hadir, sekali lagi baik di sini, di luar, di jalan, di seberang jalan, sampai ke lampu merah Pancoran, sampai ke Perdatam, sampai ke Taman Makam Pahlawan. Mudah-mudahan Allah kabulkan seluruh hajatnya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Mudah-mudahan diberikan taufik wal hidayah di dunia sampai di akhirat, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian anak-anakku sekalian, terakhir saya ingin menyampaikan, ya, bahwa majelis kita ini majelis kelembutan, majelis rahmah, majelis cinta kasih. Oleh karena itu maka kita tidak diajarkan membalas kejahatan dengan kejahatan. Anak-anakku sekalian, jangan heran kalau sekarang adu domba di antara kaum muslimin itu luar biasa, ya. Baru-baru beberapa waktu yang lalu nasab para habaib diragukan oleh sebagian orang, ya. Nasbir, kita bersabar, kita enggak menjawab dengan keburukan, ya, kita enggak diajarin begitu. Dari datuk nenek moyang kita enggak diajarin membalas keburukan dengan keburukan. Orang mau percaya silahkan, enggak juga enggak apa-apa, ya. Ba'da itu berkembang lagi isunya, ya, tentang, ya, salah seorang habaib. Lalu berkembang lagi tentang Habib Taufik Segaf, pimpinan Robito, ya. Jadi ini terus-terusan. Jadi kalau kita dengar yang begini enggak usah didengar, ya. Habaib itu enggak mungkin membenci kiai, ya. Kiai pun enggak akan mungkin membenci habaib. Ya, kalau kita tahu habaib yang sekarang paling dituakan adalah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, Madinah,
itu awalnya dari Bogor. Beliau belajar sama para kiai gitu ya. Jadi kalau misalnya ada habaib yang mencela kiai, berani nggak mencela gurunya Habib Zain bin Smith Madinah? Ya, nggak mungkin. Begitupun kalau kiai mencela para habaib, nggak mungkin kiai mencela para habaib. Kenapa? Mbah Mun itu, Allah yarham, ya rahimahullah, Kiai Maimun Zubair, itu muridnya Said Alwi Al-Maliki, habaib gurunya. Siapa yang berani mencela gurunya Mbah Mun? Aneh itu zaman sekarang ini ya, diadu domba. Mbah Hashim Ash'ari, Hadratus Syekh, salah satu guru beliau adalah Said Abbas Al-Maliki, abahnya dari Said Alwi Al-Maliki, njitnya dari Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Habaib berani mencela gurunya Mbah Hashim. Ya. Ini orang nggak ngerti sejarah ini, tapi adu domba. Khair, insyaallah kita bersabar, jangan membalas keburukan dengan keburukan. Kita doakan aja, Allah yahdihim, mudah-mudahan Allah beri hidayah, mudah-mudahan Allah persatukan seluruh kaum muslimin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, terakhir kita doakan mudah-mudahan para pemimpin kita diberikan taufik wal hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bangsa ini mudah-mudahan diberikan pemimpin yang terbaik, siapapun itu, dari manapun itu. Insya Allah kita doakan Allah berikan Indonesia ini pemimpin yang terbaik. Jangan kita gontok-gontokan karena perbedaan capres ya. Siapapun capres itu kita doakan mudah-mudahan mereka diberikan taufik wal hidayah, dan kalau terpilih mudah-mudahan berpihak kepada umat, berpihak kepada bangsa dan negara ini, amin ya Allah ya rabbal alamin. Terakhir kita doakan Pak Anies. Ketika singkong keriting bergelombang, digeprek bumbu pedas nendang, jadi kerasa Indonesianya. Baswedan diberikan kesehatan, diberikan taufik wal hidayah, diberikan kemudahan dalam urusannya, diangkat segala bala, segala hal-hal yang buruk kepada diri beliau, sehingga kemudian dipelihara oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian, saya kira mungkin itu. Kita mau dengarkan banyak sekali tausiah malam hari ini, maka saya tidak akan berpanjang kata. Setelah ini nanti kita akan dengarkan, oh iya saya lupa tadi menyebut satu sahabat baik kita ini ya, yaitu keluarga DKM Al-Munawwar. Ini kita sebut ini Kiai Haji Ali Nurdin. Saya ucapkan jazakumullah khair Kiai Ali Nurdin dan juga Ustadz Ahmad Sauban yang sudah merelakan masjidnya untuk terus-menerus dipakai, termasuk untuk haul ini. Mudah-mudahan Allah berikan kepada beliau kebaikan dunia wal akhirah insyaallah, amin ya rabbal alamin. Terakhir anak-anakku sekalian, setelah ini nanti sambutan dari DKM Masjid Al-Munawwar ya kepada Kiai Haji Ali Nurdin. Saya ingin menyampaikan kepada semua yang sambutan, di waktu kita sedikit gitu, jadi mohon jangan nanti diperpanjang, 5 menit lah maksimal sambutan, karena ini nanti dari Kiai Ali Nurdin ada sambutan dari Dubes Yaman, insyaallah nanti diterjemahkan oleh Habib Ja'far bin Muhammad Al-Bagir Al-Attas, itu juga 5 menit. Lalu sambutan dari mantan gubernur DKI Jakarta ya, Gubernur of Indonesia kalau sekarang, Pak Anies Rashid Baswedan. Lalu sambutan dari para ulama ya, ada Kiai Salim Naih, mudah-mudahan beliau sudah hadir, mudah-mudahan Allah panjangkan usianya dalam ketakwaan pada Allah, amin ya rabbal alamin. Lalu nanti ada tausiah dari MR Singapura, MR Gorontalo, MR Yogyakarta, MR Lampung, MR Jawa Timur, dan juga terakhir nanti adalah tausiah yang kita tunggu-tunggu dari putra Habib Ali Al-Habsyi, yaitu Al-Habib Ibrahim bin Ali Al-Habsyi dari Hadramaut. Demikian mungkin anak-anakku sekalian. Jadi sekali lagi jangan kita tinggalkan ruangan ini, karena kita akan dengarkan makanan-makanan ruqyah yang luar biasa dari berbagai daerah, bahkan dari berbagai negara. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf atas segala kelemahan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Kiai Ali Nurdin. Monggo Kiai.
Dah. 5 menit dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam wa kafa bihima min ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para alim ulama, para habaib, para undangan, bapak-bapak, saudara-saudara, keluarga besar Majelis Rasulullah, baik laki-laki maupun perempuan, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kami tidak menyebutkan nama satu persatu, cukup banyak memakan waktu. Jadi untuk mempersingkat waktu, kami langsung saja kepada poinnya. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah telah memberikan kesempatan kepada kita untuk mengikuti peringatan haul yang ke-10 dari guru kita Al-Habib Munzir Al-Musawah. Karena itu mudah-mudahan kehadiran kita ini akan membawa berkah, baik yang ada di sini untuk diri kita, untuk masyarakat kita, dan untuk bangsa kita. Dan juga kita mohon kepada Allah, barokah kehadiran kita di sini, kita akan memperoleh nur dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus kepada zuriyah kita, keturunan-keturunan kita, sehingga kita dijadikan oleh Allah menjadi hamba-hamba Allah sebagai pecinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, haul yang ke-10 ini merupakan sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Apalagi diadakannya sekarang ini, momennya tadi sudah dikatakan oleh Habib Nabil bahwa momen politik sekarang ini, tahun politik, sudah dipesan oleh beliau kita meninggalkan semua itu. Yang penting kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan suatu pimpinan untuk bangsa kita, pimpinan yang betul-betul amanah, pimpinan yang akan membawa masyarakat bangsa kita ini, negara kita, menjadi negara yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, salah satu daripada bakal calon presiden kita ada di sini. Kita doakan siapa saja, ya, terutama yang sudah hadir di tempat ini. Kita doakan mudah-mudahan terus Allah memberikan maghfirahnya, memberikan kesehatannya, kekuatannya, kemampuannya, dan kemudahannya untuk mensejahterakan bangsa dan negara kita ini. Hadirin yang berbahagia, jadi haul ini kita mengambil ibrah dari yang kita haulkan, sahibul haul Habib Munzir. Bagaimana sifat-sifat beliau, saya kenal percis memang. Alhamdulillah beliau di tempat ini sejak tahun 2005 beliau ada bertempat di sini. Saya selalu berada di sisinya. Bagaimana sikap dan akhlak beliau yang sangat luar biasa. Maka pantas kalau dikatakan Sultanul Qulub beliau ini. Luar biasa. Selama ada taklim Majelis Rasulullah di Al-Munawwar ini, beliau itu tidak pernah absen. Apapun yang terjadi pada dirinya, sekalipun beliau ada di rumah sakit, tetap dia akan hadir kemari ini, sampai dibawa kemari dengan alat-alat kesehatannya, dan tim kesehatannya dibawa kemari ikut. Ini sangat luar biasa, istiqomah sekali beliau untuk berada di Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Karena itu kepada seluruh pecinta-pecinta beliau, mari kita beristiqomah untuk tetap berada di Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita mencontoh bagaimana
sepak terjang dan perjuangan beliau. Yang kedua, ini akan menggembirakan beliau di alam barzah. Kita doakan mudah-mudahan kuburnya betul-betul dijadikan oleh Allah raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surga oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya kita nanti akan bersama-sama beliau insyaallah. An-nas, ya, dikatakan almar'u ma'aman ahab, ya, kita akan berada pada orang yang akan kita cintai. Ini saja yang perlu saya sampaikan. Banyak sambutan-sambutan dari tamu-tamu kita yang begitu banyak tadi disebutkan, mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Ketua DKM Kiai Haji Ali Nurdin. Mudah-mudahan berkah atas sambutannya kita pahami, kita laksanakan, dan insyaallah kita lanjut dengan berikutnya. Kita dengarkan sambutan ya dari Dubes Yaman, ya, yang akan diterjemahkan oleh Al-Habib Ja'far bin Muhammad Al-Bagir Al-Atas. Kepada Dr. Abdul Ghani Safir Yaman, alaihi falyatafaddal mashkur. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam ajma'in. Kita dengarkan sambutan daripada Dubes Dr. Abdul Ghani Muhammad Nasir Ali daripada Duta Besar Yaman, setelah hamdalah dan berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memberikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. الشكر لمن قاموا على هذا الجمع المبارك في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dia bersyukur dan berterima kasih kepada semua yang mengumpulkan kita di dalam majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang penuh keberkahan di malam hari ini. يشرفني كثيرا أن أكون بين هذا الجمع المبارك الذي تحفه الرحمة وتصلي عليه الملائكة ويذكرهم الله في من عنده حسب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kami berterima kasih dan merasa terhormat atas berdirinya kami dalam sambutan ini, di mana di majlis dipenuhi dengan rahmat Allah, dikelilingi oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menyebutkan majlis seperti ini di tempat yang paling tertinggi di hadratnya Allah, sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. هذه الوجوه المباركة التي تتلقى الإسلام الوسطي المعتدل الذي يقدم الإسلام للآخرين بالصورة الحسنة التي يحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. Inilah majlis yang wajah-wajahnya terpancar daripada agama yang membawa kemudaratan penuh dengan kasih sayang, rahmat yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini, terpancar dari wajah-wajah orang-orang yang hadir di dalam majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. جسدها رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعامله, وجسدها في تعاليمه, وجسدها في أحاديثه. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يقول إنما الدين يسر وليس عسر، هذا هو الذي يريد أن تتحلى به هذه الأنفس الطيبة التي تحمل رسالة الإسلام الوسطي المعتدل الذي يهفو إليه قلوب المؤمنين في كل مشارق الأرض ومغاربها. إندونيسيا اليوم تتمثل بهذا الدين الوسطي المعتدل الذي نريده أن يكون عنوانا لإسلامنا الحقيقي. Secara umum Indonesia ini merupakan negeri yang penuh kemudaratan, yang terjalin di dalamnya, terbentuk di dalamnya ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terbentuk di dalamnya perangai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terpancar di dalamnya ajaran-ajaran Rasulullah yang membawa rahmat kepada semua umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada di dalam negeri kita ini yang penuh dengan macam-macam daripada berbagai jenis aspek daripada kehidupan, tapi dalamnya penuh dengan kemudaratan yang dibawa di dalam agama Islam. أعتز كثيرا أنا كيمني أتيت من أرض الحضارة
من أرض أهل الإيمان والإيمان وأرض الحكمة والإيمان، أتيت من أرض أرق قلوبا وألين أفئدة، وها أنتم تتمثلون هذه الروح ممن تتلقون عنهم من مشايخكم تعاليم الإسلام الصحيحة. Aku datang dari negeri Yaman, negeri yang disyaratkan oleh Rasulullah SAW, negeri yang penuh hikmah, negeri yang penuh dengan kelembutan, yang di dalamnya orang-orang yang penuh dengan kasih sayang kepada sesamanya. Tapi terbentuk di dalam majlis seperti ini, di dalam negeri seperti ini, ruh daripada makna kemoderatan Islam, rahmatan yang penuh di dalam alam semesta yang diajarkan oleh Rasulullah, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. عندما يتأمل المرء هذه الوجوه الكريمة ومشايخكم هؤلاء الذين تتلقون منهم العلم الشرعي الصحيح، يرى أن إندونيسيا إن شاء الله أنها بخير بهذه الوجوه الكريمة التي ستحفظ لها دينها وتحفظ لها تعاليمها وقيمها الإسلامية السمحة. Kalau kita melihat daripada guru-guru kita yang berada di depan, wajah-wajah mereka yang membawa kasih sayang, penuh dengan rahmat, penuh dengan ajaran-ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penuh dengan perilaku-perilaku mulia yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita yakin negeri kita Indonesia ini, negeri kita penuh dengan ajaran yang dibawa oleh para ulama-ulama yang membawa rahmatan lil alamin. اسمحوا لي لأني لم أكن محضر لهذه الكلمة أصلا، أتيت من أجل أن أنهل من هذا المعين الخير، معين مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم والبركة التي تحفه والرحمة التي تغشاه. Aku mohon maaf kalau memang pada saat ini tidak sempat menghadirkan rangkaian daripada ceramah sebagaimana mestinya, tapi karena niat kedatangan mengambil keberkahan daripada sumber yang penuh rahmat, sumber yang penuh dengan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala di dalam majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. مثل هذه المجالس وهذه الفعاليات تهفو إليها نفوسنا وتهفو إليها النفوس الطاهرة التي تلهف لتتلقى الإسلام الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أحبابه من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dalam majlis seperti inilah kita dapati daripada ajaran yang penuh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibimbing oleh para ulama-ulama yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya turun rahmat-rahmat Allah dan anugerah yang diliputi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majlis seperti ini. أشكر الحبيب نبيل المساوى والأستاذ معالي الأستاذ أنيس باسويدان والحبيب محسن الحامد وكلا باسمه وصفته. شكرا لكم جميعا واسمحوا لي على الإطالة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aku berterima kasih kepada Sayyid Muhammad Nabil Al-Musawa, Sayyid Muhsin Al-Hamid dan Bapak Anis Baswedan, dan mohon maaf atas keterlambatannya di dalam berbicara. Jazakumullah khairan kepada Dubes Yaman Dr. Abdul Ghani yang dimuliakan Allah hafizahullah, dan juga diterjemahkan oleh Habib Ja'far bin Muhammad Al-Bagir Al-Attas, Dewan Guru MR Pusat. Dan sekarang kita berikan kesempatan kepada Gubernur Indonesia, kepada Pak Dr. Haji Anis Baswedan, Anis Rashid Baswedan. Kami persilakan. Sebelum kita mulai, kalau boleh izinkan saya sama-sama mengajak pada semua kita kirimkan Al-Fatihah untuk Allah yarham Habibana Munzir bin Fuad Al-Musawa, karena berkat beliaulah pada hari ini kita semua puluhan ribu jamaah dan muhibbinnya berkumpul untuk mengenang kebaikan dan keteladanannya. Al-Fatihah.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang kita semua cintai, Dewan Syura Majelis Rasulullah Al-Habib Muhsin bin Idrus Al-Hamid. Yang saya hormati, yang saya cintai, Al-Habib Nabil bin Fuad Al-Musawwa. Yang saya hormati, Duta Besar Republik Yaman Dr. Abdul Ghani Nasir Ali Al-Samiri, para Dewan Guru Majelis Rasulullah yang hadir bersama di sini, begitu banyak berkumpul, mohon izin tidak bisa disebut nama satu persatu, dan seluruh jamaah hadirin sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur sekali bisa pulang kembali ke rumah besar kita, Majelis Rasulullah. Sebagaimana rumah, begitu kita berkumpul merasakan kenyamanan, merasakan keamanan, merasakan ketulusan kasih sayang, perasaan sakinah, mawaddah dan rahmah. Betapa guru-guru kita di sini di Majelis Rasulullah menjadi sosok ayah bagi kita semua. Terakhir kami hadir dalam rutin tabligh akbar yang diselenggarakan 2 bulan yang lalu, persis 2 bulan sebelum saya purna tugas. Dan alhamdulillah berkat doa dan dukungan semuanya, alhamdulillah tugas di Jakarta bisa dituntaskan. Kami juga ingat betapa mengagumkannya jamaah Majelis Rasulullah ini ketika kembali menyelenggarakan salawat majelis di Monas yang sebelumnya sempat dilarang. Kami ingat ketika pertama kali dimulai, Majelis Rasulullah lah yang mulai menghidupkan kembali Monas dengan salawat. Alhamdulillah, malam yang penuh kenangan itu menjadi malam di mana aura kecintaan kepada baginda Rasulullah menyebar, menyelimuti dan menjangkau setiap sudut kota di Jakarta ini. Hari ini 10 tahun haul Sultanul Qulub Allahyarham Habibana Munzir bin Fuad Al-Musawwa. Ini mengingatkan kita atas keteladanan Habibana saat beliau berdakwah dengan kelembutan, dengan kasih sayangnya, yang tentu kita ingat sekali, beliau tidak pernah kenal lelah dalam berdakwah. Tadi sempat diceritakan, dalam kondisi sakit pun beliau paksakan untuk selalu hadir. Beliau hanya mengingat lillah, hanya ingat untuk Allah. Saya yakin saat ini Allahyarham sedang tersenyum di sana melihat kita semua berkumpul pada malam ini, dan insya Allah kita semua akan mengikuti keteladanan yang telah beliau rintis dan laksanakan. Kalau kita coba runut ke belakang, tampak jelas bahwa kehadiran Majelis Rasulullah di Jakarta dan kemudian menyebar ke seluruh daerah di Indonesia, bahkan menyebar ke luar negeri. Yang kita lihat tadi perwakilan-perwakilan yang hadir di sini adalah ikhtiar dakwah dari Allahyarham Habib Munzir untuk mengenalkan, untuk menyebarkan cinta kepada Rasulullah SAW. Kalau kita sudah mengenal, sudah dekat, sudah bisa mendekati Rasulullah SAW, diharapkan
kita bisa mempraktekkan cinta itu dalam keseharian kita, insya Allah kita akan menjadi muslim yang ramah, muslim yang tangguh, dan muslim yang insya Allah bisa berkontribusi kepada agama dan bangsa. Alhamdulillah, ketika kami mendapatkan amanat untuk mengelola Jakarta sejak 2017 sampai dengan Oktober tahun lalu, interaksi kita dengan Majelis Rasulullah tak pernah berjeda, makin dekat, makin rekat, dan saya memposisikan Habib Nabil Al-Musawa, Habib Muhsin, dan para dewan guru Majelis Rasulullah sebagai penasehat kami dalam menjalankan amanat warga Jakarta. Kami rutin bertemu, kami rutin meminta nasihat, memecahkan persoalan-persoalan yang kami pandang perlu adanya arah petunjuk dari alim ulama. Bahkan kami ingat, saya yakin Habib Nabil ingat sekali, di masa-masa kita berhadapan dengan COVID, Habib Nabil adalah salah satu yang terus-menerus memberikan pandangannya, meneduhkan, menenangkan, dan membuat kita di Jakarta bisa menjalankan hal-hal yang penting untuk melindungi keselamatan semua. Pada saat itu Habib Nabil termasuk yang pertama mengulurkan bantuan, dan Majelis Rasulullah turun tangan paling awal, termasuk ketika Majelis Rasulullah menetapkan untuk absen dulu dari kegiatan tabligh demi menyelamatkan sesama, dan Majelis Rasulullah menjadi contoh bagi yang lain. Insya Allah ini semua dicatat sebagai amal soleh bagi Habib Nabil dan semua jamaah dari Majelis Rasulullah ini. Kita berharap Majelis Rasulullah terus menjadi teladan, dan insya Allah ke depannya Majelis Rasulullah akan terus bisa berkolaborasi, bisa terus bekerja sama, menjaga, merawat, dan meneruskan yang menjadi keteladanan dari Allahyarham Habib Munzir. Izinkan kami menyampaikan terima kasih atas kesempatan untuk terus bisa bersilaturahmi melalui mimbar ini. Insya Allah semua yang hadir di sini akan bisa meneruskan keteladanan dari Habib Munzir, dan insya Allah kita semua mendapatkan keberkahan dari majelis yang mulia ini. Demikian sambutan dari kami, kurang dan lebih mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ya? Sikat ya. Kemarin dengan KP kurang sehat. Saya di pinggir aja ya. Di situ aja deh. Terima kasih kepada sahabat baik Majelis Rasulullah yang mengetahui dari awal perkembangan Majelis Rasulullah, yaitu Bapak Dr. Anies Rashid Baswedan. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada beliau dan kemudahan dalam cita-citanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita lanjut kepada acara berikutnya, yaitu tausiah yang pertama, ya. Tausiah yang pertama ini insya Allah akan disampaikan oleh pimpinan atau khodim Majelis Rasulullah SAW Gorontalo. Nah ini ini sebelum dari Habib Salim kita mau dengar dulu kiai kita. Nah ini saya salah, kita mulai dari yang paling sepuh, insya Allah, yaitu kiai kita, Kiai Betawi, dan yang paling disukai oleh masyarakat Jakarta, Masya Allah, karena apa-apa yang beliau sampaikan. Dan beliau ini anak-anakku sekalian dari zaman Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa, ini beliau mengetahui, mengikuti, bahkan membersamai guru kita yaitu Habib Munzir Al-Musawa. Kepada Kiai Haji Salim Naih, ulama Betawi, kami persilahkan dengan hormat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masya Allah, la yasugul khaira illallah. Bismillahi masya Allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masya Allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah alladzi khassa awliya'ahu bil karamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan tunji ghailaha yaumal hasrati wan nadamah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abdu wa rasuluh as-safi musafa fi arasati yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ladina fazu bisalamah. Amma ba'd, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh war rusukh wa taubatan nasuh wa salahal jasadi war ruh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadil Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Hadirin hadirat, Bapak Ibu remaja, bil khusus para habaib, para ulama, bil khusus Dewan Syura Majelis Rasulullah, orang tua kita, Habib kita Al-Habib Muhsin bin Idrus Al-Hamid, dengan harapan mudah-mudahan beliau sehat walafiat, panjang umur. Juga keluarga besar Sabul Haul, guru kita Habib Nabil bin Fuad Al-Musawa, dengan harapan beliau sehat walafiat. Juga kita doakan selalu, bahkan para ulama mendoakan, umat Islam mendoakan Bapak Dr. Haji Anis Rashid Baswedan, beliau panjang umur, sehat walafiat, selalu bersama ulama, amin ya rabbal alamin. Juga dewan-dewan guru Majelis Rasulullah semuanya tanpa kecuali. Saudara, singkat, di mana guru kita Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa ini merupakan hadiah Allah buat kita semua, buat warga Jakarta. Bahkan pernah saya sampaikan di Monas, di acara Hatam Quran 17 Ramadan, saya sampaikan bahwa Majelis Rasulullah dipimpin oleh Habib Munzir Al-Musawa ini merupakan hadiah Allah buat kita semuanya. Kenapa? Dikirimlah Habib Munzir kepada kita, kepada remaja-remaja, anak-anak muda semuanya, Masya Allah, yang mereka tidak kenal ulama, nggak kenal habaib, sehingga mereka sekarang kenal ulama dan cinta habaib. Saya kebetulan kalau malam Selasa ada majlis di Jalan Surabaya. Kalau sepulang ngajar itu motor semuanya malam Selasa menuju Masjid Al-Munawwar. Remaja-remaja, saya teringat dengan firman Allah Ta'ala, di mana kata Allah Ta'ala, padahal saya dulu masih kecilnya sering dengar Haji Abdullah Syafi'i bicara. Apa itu? Kalau kalian ingin melihat malaikat-malaikat berjalan di permukaan bumi, lihatlah remaja-remaja yang mereka menuju majlis taklim. Remaja-remaja menuju masjid, itu merupakan malaikat-malaikat. Begitu kata Haji Abdullah Syafi'i Allah yarham. Apa kata Allah?
Kata Allah Ta'ala, ayuhasabut tariku sahwatahu min adli anta indi kaba di malaikati. Hai remaja, hai pemuda yang dapat menahan hawa nafsumu, tidak ikut-ikutan, berjalan dengan jalannya para ulama. Kata Allah Ta'ala, anta indi kaba di malaikati. Jadi ini diangkat para remaja. Kata Allah Ta'ala, anta indi kaba di malaikati. Masya Allah, ditanamkan kita cinta Rasulullah. Nggak cukup cinta keluarganya Rasulullah, walaupun sekarang sedang merebak pemahaman-pemahaman yang barangkali saudara hanya segelintir orang, tapi alhamdulillah berkat majelis Rasulullah ditanamkan kita semuanya. Sampai Al-Imam Abdurrahman Asyuti catatkan hadis dalam Al-Jami' Shaghir, kata beliau, dicatatkan ialah asbatukum ala sirat asadukum hubban li ahli baiti. Orang yang besok yang paling mantap berjembat di Shiratal Mustaqim ialah orang yang paling cinta kepada keluargaku, keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya saudara-saudara jangan berubah, jangan bergeser, cintai ialah para habaib, semuanya nyambung kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kita doakan para ulama-ulama kita, para habaib kita, Bapak Haji Anies Baswedan, kita doakan berhasil insya Allah. Mudah-mudahan dengan berkatnya Al-Habib Munzir, berkat aulia, berkat ulama, dikabulkan Allah oleh Allah Subhanahu wa taala hajat-hajat kita semuanya. Yang sakit disembuhkan penyakitnya oleh Allah taala, yang punya hajat dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala berkat Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa. Terima kasih, mohon maaf kalau kepanjangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Kiai, Masya Allah, ahsantal kalam, luar biasa nasihat dari ulama Betawi kita yang senior, tapi semangatnya kita yang anak muda kalah sama beliau. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah panjangkan usia beliau dalam taat kepada Allah, amin ya rabbal alamin. Dan saya tadi lupa menyebut ada utusan dari MR Pekalongan dan MR Madura, belum sempat disebut. Alhamdulillah hadir bersama kita. Kalau nanti yang belum pada kesebut, mohon maaf lahir batin karena saking banyaknya yang hadir. Dan guru kita dari Hadramaut sudah hadir juga, Habibana Dr. Ibrahim bin Ali Al-Habsyi, mata'anallahu tula hayati. Mudah-mudahan nanti kita bisa dengarkan tausiah beliau di akhir ya insyaallah. Jadi jangan kemana-mana, yang di luar juga mohon bersabar. Baik, kita lanjutkan. Tadi saya ingin memulai dari yang paling jauh. Ternyata dari Gorontalo ada lagi yang lebih jauh lagi, yaitu Singapura. Nah, kita berikan kesempatan yang pertama kepada yang paling jauh, yaitu Khadim atau pimpinan Majelis Rasulullah Singapura yang merupakan orang asli Singapura, yaitu Tuan Guru Hasan Saiful Rizal. Kepada Ustadz Hasan Saiful Rizal yang juga sahabat Habib Munzir, sahabat saya, berkali-kali ngundang kami ke Singapura, alaihi falyatafadhal. Mudah-mudahan cepat sembuh beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram, para alim ulama, wabil khusus Dewan Syura Majlis Rasulullah, Ayahanda Al-Habib Muhsin bin Idrus Al-Hamid, Ayahanda Al-Habib Nabil bin Fuad Al-Musawa, Ayahanda Al-Habib Ahmad Al-Bahar, Dewan Guru Majlis Rasulullah Al-Habib Ja'far Al-Attas, Al-Habib Alwi Al-Habshi,
Al-Habib Bagir bin Yahya. Tidak lupa juga yang datang dari jauh, yang datang dari negara Hadramaut, Sayyidil Imam Ad-Doktor Al-Habib Ibrahim bin Al-Munsib Al-Habib Ali bin Abdul Qadir bin Muhammad bin Sayyidil Imam Al-Qutub Sahibul Gubbah صاحب المولد سمت الدرار الحبيب علي بن محمد الحبشي المكرم الحبيب محمد بن عبد الله الجنيد المكرم His Excellency Bapak Anies Baswedan. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you, Your Excellency, sir. And may Allah subhanahu wa ta'ala, I pray to Allah, may Allah subhanahu wa ta'ala select you to be the President of Indonesia, insyaAllah. Amin. Al-Mukarram, segenap pimpinan Majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beserta semua para alim ulama, imam besar Masjid Al-Munawwar, para kiai, para asatidzah, para muballighin, para jemaah muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang hadir di Masjid Al-Munawwar, yang menyaksikan melalui channel live streaming Majlis Rasulullah, baik itu di Instagram atau di Facebook, yang mengikuti dalam negeri Indonesia sampai ke luar negeri. Fahamdan li Rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillah, alhamdulillah alladhi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idhni wa garnadana. Labbaika ya man dallana wa hadana, labbaika ya Rasulullah, labbaika ya Nabi Allah, labbaika ya Habib Allah, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawabi mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, limpahan puji kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menghadirkan kita dalam majlis yang insyaallah dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai majlis raudhatun min riyadil jannah. Limpahan puji kehadirat Allah. Semoga setiap dari jiwa raga kita yang mengikuti majlis ini, dari dalam negeri dan luar negeri, tidak dikeluarkan dari majlis ini kecuali kita telah diampunkan oleh Allah. Limpahan puji kehadirat Allah yang menghadirkan kita dalam majlis yang penuh barakah ini dengan kita memperingati guru kita yang mulia, almarhum al-maghfurlah Al-Habib Munzir bin Fuad bin Abdurrahman Al-Musawa, yang dengan kita memperingatinya semoga seperti mana kita memperingatinya pada malam hari ini, kelak di yaumil mahsyar kita semua dapat menatap wajah beliau. Kesemua kita dikenali oleh beliau dari yang dekat sampai yang jauh,
dari yang kecil sampai yang besar, dari lelakinya dan perempuannya, muslimin dan muslimat. Dan semoga seperti mana kita berkumpul di acara haul beliau ini, kelak kita bergandengan tangan bersama beliau. Beliaulah yang memimpin kita menyemberangi jembatan Sirat. Beliaulah yang memimpin kita sampai berjumpa dengan Sayyiduna Muhammad. Beliaulah yang memimpin kita sampai kita dapat berpayung dengan payung Sayyiduna Muhammad. Beliaulah yang kelak akan memimpin kita sampai kita masuk ke syurga Jannatul Firdaus dengan syafaat Sayyiduna Muhammad. Beliaulah yang akan memimpin kita tatkala kita berada di dalam syurga dengan dapat kita minum secangkir air telaga Kautsarnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap tahun kita memperingati haul almarhum al-maghfurlah, dan setiap tahun kisah demi kisah, manaqib demi manaqib, cerita demi cerita yang kita dengarkan dari para alim ulama tentang kisahnya almarhum. Maka ingin saya menasihati diri saya dan juga kepada semua para jemaah sekalian, bersatulah kita dalam satu saf, satu barisan, di barisan yang di saf yang telah didirikan oleh almarhum al-maghfurlah, iaitu barisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lari dari garisan majlis Rasulullah. Majlisnya saja, majlisnya namanya saja Rasulullah. Maka pasti yang hadir ini, baik yang di masjid ini ataupun yang menyaksi live streaming, pasti saya yakin, hakul yakin, dikenali oleh Rasulullah satu persatu. Tidak ada jalan lain kenapa majlis ini masih berterusan. Bukan hanya majlis ini berjalan di dalam negara, tetapi di luar negara. Tempoh hari terkejutnya saya, subhanallah, terkejutnya saya apabila mendapat khabar dari ayahanda Habib Nabil, terwujud sudah majlis Rasulullah di wilayah Amsterdam. Sahih Habib? Di wilayah Amsterdam, di wilayah negara Eropah yang jauh. Kenapa boleh terwujud seperti sedemikian? Apa sebabnya? Ada majlis Rasulullah di Australia, ada majlis Rasulullah di Malaysia, kami di Singapura, ada majlis Rasulullah di Hong Kong, pernah Al-Fakir hadir bersama Habib Nabil, dan ada majlis Rasulullah di merata tempat, di Brunei dan segala-galanya. Kenapa boleh jadi demikian? Apa sebabnya? Sebabnya adalah guru kita almarhum al-maghfurlah ini tidak lain dan tidak bukan mengikuti jejak langkah Sayyiduna Muhammad. Pedulikan dengan apa yang akan dibicarakan oleh orang, pedulikan dengan apa yang akan dianggap oleh orang, pedulikan dengan apa sahaja yang diperkatakan oleh orang. Teguhkan langkah kaki kita, satukan jiwa dan raga kita, satukan saf kita, satukan pakaian kita, satukan kefahaman kita, tidak lain dan tidak bukan, yaitu kefahaman, kesatuan, perhimpunan, perkumpulan Sayyiduna Muhammad. Kerana apabila seseorang itu meletakkan Sayyiduna Muhammad pada nombor satu, maka semuanya akan
diselesaikan oleh Sayyiduna Muhammad. Orang yang tidak kenal dengan tata tertib agama Islam, kenalkan orang itu siapa Sayyiduna Muhammad. Kita sedia maklum dan sering kita dengar dari guru-guru kita setiap Senin malam Selasa di masjid ini dan juga majlis-majlis yang lain di wilayah-wilayahnya mereka, semuanya membicarakan dan mengajarkan tentang Sayyiduna Muhammad, membaca tentang Sayyiduna Muhammad, mengajarkan tentang Sayyiduna Muhammad. Maka tetaplah kita dalam perjalanan Sayyiduna Muhammad. Walau badai yang datang, ribut taufan yang datang, walau apapun yang datang, gempa bumi, tsunami, hujan dan apa sekalipun, jangan pernah goyang dengan Sayyiduna Muhammad. Bagaimanakah kita mau menuju kepada Sayyiduna Muhammad? Jadikan hati kita, langkah kaki kita ke majlis Rasulullah. Kerana inilah bahtera Sayyiduna Muhammad. Baik dia orang Arab, orang Melayu, orang Bawean, orang Jawa, orang Inggris, orang Eropah, orang Asia, keturunan mana sekalipun, kalau dia benar-benar mencintai Sayyidina Muhammad, maka dia berada di dalam bahtera Sayyidina Muhammad. Dan barang siapa dia berada di dalam bahtera Sayyidina Muhammad, maka bahtera itu tidak akan karam, bahtera itu tidak akan hancur, bahtera itu tidak akan diapa-apakan, kerana yang mengemudinya adalah Sayyiduna Muhammad. Kami tidak dapat untuk berpanjang lebar, kerana kami hanya menurut perintah dari Ayahanda Habib Nabil, dan akan dilanjutkan dengan muballighin para alim ulama yang lain. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala berkatkan perhimpunan ini. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.